Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tersenyum hari ini karena senyum adalah sedekah. Perkenalkan, nama saya Ilyas Barmungsong. Saya dari Institut Teknologi Indonesia. Saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Pelangi Setelah Hujan dengan subjudul Relawan. Di sebuah desa kecil, di desa Kurandak, hiduplah seorang relawan muda bernama Budi. Ia datang jauh-jauh dari kota Medan dengan satu tujuan sederhana, membawa cahaya belajar untuk anak-anak di desa yang hampir melupakan arti sekolah. Setiap pagi, Sabtu dan Minggu, Budi harus naik angkot dari Aksara. Dari Aksara dilanjut naik bis listrik sampai ke Lapangan Merdeka. Bukan sampai situ saja perjalanan Budi. Budi naik bis listrik dari Lapangan Merdeka ke Belawan. Perjalanan Budi tidak berakhir di situ saja, teman-teman. Budi naik kapal untuk menyeberangi laut yang luas. Di kapal kayu yang dudukannya berlubang, kadang-kadang berhenti di jalan, tanpa atap, membawa Budi dan relawan kepanasan hingga pakai payung dan juga sarung sebagai penutup untuk kepanasan. Namun bagi Budi, setiap langkah adalah doa, setiap langkah adalah janji bahwa tak ada jarak yang bisa mengalami semangat pendidikan. Awalnya, anak-anak di desa itu jarang datang ke tempat atau pos untuk Budi mengajar. Sebagian harus membantu orang tua di laut. Sebagian lagi merasa sekolah tak akan mengubah nasib mereka. Suatu hari, hanya ada 4 murid yang hadir waktu Budi mengajar. Kelas sepi, memegang kapur putih yang sudah pendek. Air mata Budi di situ hampir berkaca-kaca dan hampir keluar. Budi berkata, "Apakah perjuanganku sia-sia?" ucapnya dalam hati. Lalu hujan pun turun deras. Atap bambu bocor membuat papan tulis basah. Budi berlari menutup lubang-lubang itu dengan daun pisang ala kadarnya. Anak-anak menatapnya kagum dan diam di tengah hujan. Budi berkata, "Belajar itu seperti hujan, meskipun dingin dan berat, tapi selalu membawa hidup." Sejak hari itu, perlahan anak-anak datang. Mulai kembali, mereka datang membawa semangat baru, senyum baru, dan lebih ramai lagi. Suatu pagi, Budi datang lebih awal. Di papan tulis ada tulisan dengan kapur kecil. "Terima kasih Kak Budi, karena kakak kami tahu bahwa mimpi itu butuh sepatu baru. Hanya langkah yang berani." Budi menatap tulisan itu lama. Hatinya hangat. Ia sadar kadang hujan memang membuat segalanya tampak kelabu, tetapi setelahnya selalu ada pelangi. Hari itu Budi mengajar dan dengan semangat yang berbeda. Ia tak lagi sekadar mengajar huruf dan angka, tapi mengajar harapan-harapan yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru. Contohnya origami, pengenalan warna, dan lain-lain. Beberapa bulan kemudian, pos itu berubah. Anak-anak semakin rajin, para orang tua mulai membantu memperbaiki ruang-ruang yang rusak, dan desa kecil itu perlahan menjadi tempat penuh warna. Ketika Budi pamit pulang ke kota, salah satu murid berkata, "Kak, kalau nanti hujan turun, jangan lupa lihat ke langit ya. Di sana pasti ada pelangi dan mungkin kami ada di warna-warna tersebut." Budi tersenyum sambil menatap langit. Ia tahu tugas seorang relawan bukan hanya datang mengajar, tapi meninggalkan cahaya yang tetap hidup meskipun ia sudah pergi. Teman-teman, hidup ini seringkali seperti hujan, penuh tantangan, tapi selalu membawa makna. Dan seperti Budi yang sudah saya ceritakan tadi, kita semua bisa menjadi pelangi bagi orang lain, asal kita tidak lelah berjuang dengan hati yang tulus. Walaupun kehadirannya sebentar, namun kenangannya tetap selamanya.
Demikian judul Pelangi Setelah Hujan, dan kisah ini berdasarkan pengalaman aku selama pengabdian di Desa Korenak, teman-teman. Dan terima kasih untuk mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.